Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita mengetahui, mempelajari dan mengamalkan syariah Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi permasalahannya, di antara kaum muslimin masih banyak yang tidak mengetahui apa dan bagaimana Islam itu. Banyak di kalangan kaum muslimin menganggap Islam adalah agama ritual yang mengatur hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi agama Islam tidaklah sesederhana itu saja, karena Islam memiliki makna yang luas dan mencakup dalam segala hal. Islam adalah agama yang sempurna. Menurut hukum syara, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai wahyunya, yang dalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur manusia dengan manusia lainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, karena sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Sesuai dengan akal karena bisa dijelaskan dengan gamblang, bahwa Al-Khaliq atau Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersifat terbatas, lemah, serba kekurangan, membutuhkan yang lain, disebut juga makhluk. Segala sesuatu yang terbatas pasti diciptakan oleh sesuatu yang lain, yaitu azali atau kekal, wajibul atau wujud, yaitu Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang memiliki akal, akan mampu membuktikan adanya Allah, hanya dengan memperhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya melalui panca inderanya, dan Allah telah memerintahkan kita, agar menggunakan akal kita, untuk membuktikan adanya Allah sebagai Sang Pencipta. Mengakui adanya Al-Khaliq, Allah menurunkan aturan berupa perintah dan larangan kepada manusia sesuai fitrahnya. Allah menciptakan manusia seperangkat dengan naluri-nalurinya, naluri untuk melestarikan keturunan, naluri untuk mempertahankan diri, dan naluri untuk mensucikan sesuatu yang butuh pemenuhan, dengan cara yang baik sesuai hukum syara. Manusia hidup di muka bumi, diarahkan untuk menjadi hambanya yang taat, dibuktikan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Juga dalam penciptaan manusia yang pertama diturunkan Allah ke bumi, adalah seorang nabi. Hal ini tentu disengaja oleh Allah untuk membimbing umat dengan bekal penting dari Allah, yaitu syariat dan agama. Syariat yang dibawa semua nabi itu intinya sama, yakni bertauhid menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan perkembangannya waktu, maka permasalahan manusia datang silih berganti dan bahkan semakin meningkat. Untuk itu Allah mengutus nabinya yang datang silih berganti, dengan bekal dan kemampuan sesuai dengan kondisi dan keperluan dalam menghadapi umatnya. Rangkaian dari semua para nabi ditutup oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul-Rasul yang Allah turunkan juga berkembang dari waktu ke waktu, hingga akhirnya mencapai tahap kesempurnaan. Artinya, agama yang dibawa para nabi dan rasulnya pada dasarnya, yaitu satu agama tauhid, Islam. Dan ini mempunyai implikasi selanjutnya, yaitu bahwa agama yang berevolusi berakhir dengan mengambil bentuk agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Agama yang paling memadai dan sempurna. Islam sempurna karena akidahnya yang semakin kokoh dalam konsep tauhid, dan juga didukung dengan syariah yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Syariat Islam berbeda dengan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu." Islam sebagai agama politik. Islam adalah agama universal, meliputi semua unsur kehidupan, tidak ada pemisahan antara agama dan politik, karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna, seperti kalimat ungkapan yang menyebutkan bahwa tidak ada kebaikan agama yang tidak ada politiknya, tidak ada kebaikan politik yang tidak ada agamanya. Dalam bahasa Arab, politik dikenal dengan istilah siyasah. Dan oleh sebab itu, maka dalam buku-buku ulama salafus soleh, dikenal dengan siyasah syariah, dalam realitas bahasa Arab bahwa ulul amri mengurusi rakyatnya, mengaturnya, dan dengan demikian merupakan pemeliharaan, perbaikan, pelurusan,
pemberian arah petunjuk, dan pendidikan terhadap semua urusan umat. Jadi politik adalah memelihara dan mengurusi semua urusan umat. Dalam Islam, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dan keutamaan politik. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Memperjuangkan nilai kebaikan agama itu takkan efektif kalau tidak punya kekuasaan politik. Memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan politik. Dari pandangan Imam Al-Ghazali, itu bisa disimpulkan bahwa berpolitik itu wajib, karena berpolitik persyaratan dari beragama dengan baik dan nyaman. Islam adalah agama satu-satunya yang peduli dengan politik. Namun, bukan politik sebagai tujuan, melainkan politik sebagai sarana yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Maka dalam hal inilah ada kaidah usul fikih yang menyebutkan, jika ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib diadakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, jika kebaikan mensiarkan nilai kebaikan agama Islam tidak efektif kalau tidak berpolitik, maka berpolitik juga wajib hukumnya. Inilah yang menjadi dasar mengapa sejak awal turunnya Islam, kaum muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan negara, bahkan mendirikan negara. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin serta para pemimpin Islam terdahulu telah membuktikannya. Realitas kehidupan saat ini, sistem pemerintahan yang dianut negara saat ini adalah sistem kapitalisme sekuler, yaitu sistem yang menampilkan peran agama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan yang dibuat berdasarkan akal pikiran dari manusia, yang membebaskan dalam semua hal, dan tentu aturan ini juga dibuat berdasarkan kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu, bukan demi kepentingan umat. Jika melihat realita kehidupan yang sekarang ini, yang bernafaskan sekularisme, adalah suatu hal yang wajar jika syariat Islam yang diambil hanya yang pribadi dan keluarga, dan juga memiliki finansial tertentu, seperti zakat, haji dan wakaf, karena dalam kapitalisme asas yang dipakai adalah asas manfaat yang berorientasi pada materi. Dan ketika syariat Islam membahas tentang menutup aurat bagi perempuan muslimah, hal ini dianggap sebagai bentuk intoleran. Dan ketika ada masyarakat yang berhijrah, dengan menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, seperti pemuda yang hafal Al-Quran, berjenggot, bercelana cingkrang, dan rajin ke masjid, dianggap kaum radikal, dan calon teroris, nauzubillah, stigma negatif dan terkesan mengkriminalisasikan ajaran Islam, langsung keluar menyeruak di tengah-tengah masyarakat dan menjadi opini yang terus-menerus digulirkan, sehingga membuat masyarakat, terutama kaum muslimin, akhirnya menjadi takut tentang syariat Islam. Kemudian sikap yang tidak mau menerima dan cenderung memusuhi mereka yang berkomitmen dalam dakwah Islam, dan menyerukan syariat Islam secara kafah, juga dianggap intoleran dan radikal, sering memojokkan ajaran Islam dan mengkriminalisasikan para ulama dan aktivitas Islam lainnya yang tidak sepaham. Sedangkan syariah Islam yang bisa dianggap menguntungkan negara, maka boleh diambil. Syariah Islam hanya dianggap hidangan siap saji, yang bisa dipilih sesuai selera, yang tidak suka ditinggalkannya. Maka dalam pandangan Islam, hal seperti ini keliru. Islam adalah agama yang sempurna. Pilih-pilih penerapan hukum Islam yang hanya berorientasi pada asas manfaat saja, tidak dibenarkan. Penerapan Islam secara total adalah sebuah kewajiban dan akan membawa kemaslahatan. Karena Islam solusi setiap persoalan yang ada. Dengan demikian penerapan Islam kafah, tidak cukup hanya menerapkan syariah Islam dalam sebagian aspek kehidupan tertentu, dan meninggalkan sebagian aspek yang lainnya. Maka wajib menerapkan Islam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Baik syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur manusia dengan dirinya sendiri, ataupun mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Indahnya kehidupan dalam bingkai Islam. Politik kehidupan masyarakat yang dulu pernah ada dalam naungan daulah khilafah Islam telah banyak ditemukan dalam catatan sejarah, bahwa kehidupan seluruh warga negaranya sejahtera, aman, rukun dan damai.
Saat itu yang tinggal dalam daulah Islam bukan kaum muslimin saja, tetapi ada kaum Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Mereka mendapat perlakuan yang sama oleh daulah khilafah, yang non-muslim tetap diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk menjalankan akidah dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Dalam catatan sejarah pada masa kehidupan, dalam daulah khilafah di berbagai lini kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, para suami dan laki-laki dijamin oleh negara untuk mendapatkan pekerjaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mereka mencari nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Negara akan memberikan tanah gratis untuk mereka kelola, dan akan memberi modal secara cuma-cuma. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semua rakyat daulah tidak ada lagi yang mau menerima zakat, karena kehidupan mereka sudah sejahtera. Kas negara berlimpah ruah, sampai-sampai pada saat itu yang berhutang dilunasi oleh negara. Bahkan ditawarkan kepada pemuda-pemuda yang siap menikah, agar segera menikah, dan biayanya ditanggung oleh negara. Di bidang pendidikan, semua murid menuntut ilmu secara gratis, bahkan sarana-prasarana dibiayai oleh pemerintah. Bahkan dalam masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, gaji seorang guru sangat tinggi, yaitu 15 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas, atau setara dengan 30 juta kalau dihitung dengan kurs sekarang. Banyak ilmuwan yang lahir pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, seperti Al-Khawarizmi, yaitu orang pertama yang menyusun aljabar, Jabir bin Hayyan, seorang ahli kimia yang terkenal, Al-Biruni, orang yang meletakkan sebuah teori sederhana guna mengetahui volume dari lingkungan geologis, Ibnu Sina, seorang filsuf, ilmuwan dan dokter, serta banyak lagi yang lainnya. Di bidang kesehatan pun sama, semua keperluan dan penunjang kesehatan pun dibiayai negara. Bahkan daulah khalifah menjamin keselamatan jiwa setiap warga negaranya, baik kaum muslimin maupun non-muslim, karena setiap nyawa warga negara begitu berharga. Karena dalam Islam, hilangnya nyawa kaum muslimin lebih berharga daripada hancurnya dunia dan segala isinya, dan akan berlaku kisyos bagi siapa saja yang berani menghilangkan nyawa manusia lainnya. Termasuk ada juga denda yang berlaku bagi seseorang yang membuat cacat orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, dikatakan bahwa dalam jiwa itu ada diyat sebesar 100 ekor unta, 40 dalam keadaan hamil, dan 60 ekornya lagi tidak. Bayangkan betapa indahnya hidup di bawah naungan khilafah. Semua lini dijamin oleh negara yang di dalamnya menggunakan Islam sebagai ideologinya dan syariat Islam diterapkan secara sempurna atas seluruh negerinya. Kemaslahatan yang didapatkan ketika syariat ini diterapkan bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Beberapa orang tokoh barat non-muslim pun mengakui akan keunggulan dan keagungan dari kehidupan sistem Islam dalam naungan daulah khilafah yang pernah menguasai dunia selama 13 abad, salah satunya yaitu Napoleon Bonaparte, yang merupakan seorang kaisar Prancis pada tahun 1804 sampai 1814 mengatakan, "Saya percaya apabila Muhammad memegang pucuk pimpinan modern ini, Muhammad akan membawa kebahagiaan dan kedamaian yang dihajatkan oleh segenap manusia. Saya telah meramalkan bahwa agama yang dibawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam patut diterima oleh Eropa sekarang. Indahnya menjadi Islam yang kafah adalah impian bagi kita semua umat muslim, dan atas izin Allah itu semua akan terjadi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.